Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Sekarang kita bakal ngebahas eh, soal dari LKS Nasional 2020 yang daring ya. Di sini modul B troubleshooting paket tracer. Eh, di sini udah ada topologi, terus udah ada juga instruksinya mau seperti apa. Di sini yang bisa dikonfig kayaknya cuma dua cluster ini. Cluster satu yang home network SSID dengan cluster 2 yang enterprise network. Jadi dua ini sepertinya yang cuma bisa kita setup. Kemudian yang internet cloud gak bisa dibuka dan web server ini sepertinya nggak perlu kita config lagi ya. Oke, terus kita lihat dulu service ada apa aja sih yang ada. HTTP-nya jalan nih servicenya, tapi belum bisa dilihat yang lain. Oke. Sekarang kita konfigurasi, ikutin langkahnya ya. You will apply your WLAN skill. Oh, intinya di sini kita bakal dites soal kemampuan WLAN kita, konfigurasi wireless router dan WLC enterprise. Harus implementasi protokol WPA2PSK dan enterprise untuk security-nya. Finally, you will connect host to its WLAN. Endingnya tiap host bakal bisa connect ke WLAN dan verify connectivity-nya. Oke. Kita mulai dari instruksi yang pertama, configure home wireless router. Home wireless router ada di mana ya? Ini dia di cluster home network SSID ya. Kemudian install new wireless router, change setting router. Oh, di sini kita harus konfigurasi sepertinya. Open home wireless router GUI. Kalau buka GUI berarti double klik. Ini GUI-nya. Oke, ini dia. Oke, ini kita lock aja biar gak kemana-mana. Selanjutnya, permit maksimum 20 address to be issued by root. Sorry, yang A dulu ya. Harusnya kita kerjain yang A dulu. Kegedean. Ini kita kecilin aja dikit. Oke. Open wireless router gue and check the router IP and DHCP setting according to the information the address table. Permit maksimum 20 address to issue to the router. Ini berarti ada appendix-nya di bawah. Oh iya nih, home wireless router, internet DHCP, LAN ini. Oke, internet berarti yang ini ya. Ini kita ganti DHCP berarti. Kemudian LAN-nya ini IP-nya. Ini berarti 192.168.6.1 benar yang ini. Kemudian prefix-nya 27. 27 itu nih 24, 25, 26, 27. Oke, 224. 224 udah, sepertinya kita save. Oke, 5% langsung. Kemudian maksimum 20 address issued to, berarti kita harus setup DHCP-nya. Nih dia DHCP server, enable sudah benar. Start IP address-nya dari 3. Maksimumnya 20, berarti ini kita ganti 20. Oke. Static DNS server. Ini configure internet interface the router receive IP address over DHCP server, verify the address and what address di receive. Kita ngecek aja ntar dia dapat atau enggak DHCP-nya ya. Kemudian static DNS. Berarti ada appendix DNS di sini ya. DNS server ini. Waktu ini kita pakai. Berarti di DHCP harus kita kasih DNS-nya. Nah, ini dia. 10 100 100 252. Oke, kalau udah kita save. Oh, sampai sini 10%. Kemudian minta apa lagi dia? Dia minta wireless LAN-nya. Wireless LAN-nya. Wireless LAN-nya minta dia gunain
Network 2,4 GHz. Berarti di bagian, jangan lupa ya di save. Kalau sudah, kok salah? Kok jadi berkurang? Ya kalau udah jangan lupa di save ya. Nah, oh dia anu nih, oke. Ini udah bener. Maksimum number 20 tadi. Sorry, ini salah. Jangan lupa di save. Eh, oh ininya dia kan 2701 24 25 26 27. Berubah ya, hati-hati. Ini 20. Oke, udah bener semua. Selanjutnya kita di wireless. Ini wireless setup pengaturan radionya. Dia cuma pengen 2,4, berarti yang 5 kita matiin aja semua. Yang 5 kita matiin aja semua. Kemudian kita pakai 2,4, gunain channel 6. Channel 6, kemudian broadcast SSID-nya harus di broadcast. Namanya Wireless Information Table. Nah, ini dia berarti ya. Home Network, Home SSID namanya. Berarti namanya adalah Home SSID. Sepertinya udah semua. Ini modenya nggak ada pengaturan, dibiarin aja. Kalau udah di save jangan lupa. Oke, 15%. Seperti yang ini udah semua sepertinya. Selanjutnya yang bawahnya. Configure wireless and security web pada persona press show in wireless. Oh, berarti security-nya. Security-nya belum. Security berarti ini di tab security. Kita enable, dia pakai mode WPA 2 personal. Ini WPA 2 personal, kemudian encrypt-nya nggak ada diatur, berarti bebas. Kayaknya Cisco 123. Oke. Udah save. Oke, 18%. Selanjutnya dia minta apa lagi? Ini udah secure router change default password to the value shown in wireless LAN information table. Oh, ininya diganti. Ini diganti, passwordnya mintanya apa? Home network, gak ada password. Kita cobain Cisco 123 ya, bener gak ya? Ini 18, kita cobain. Oke. Jadi pengganti default password buat masuk ke ininya ya. Oke, coba save setting. Oke, bener. Jadi kalau kita ngakses ini dari luar, ini kan kita masuk langsung seperti ini. Ini GUI-nya. Sedangkan kalau di real itu nggak bisa, dia harus lewat perangkat NDFS. Nanti kita coba dia ketika masuk kita butuh diminta password Cisco 123 yang diminta. Oke. Berarti sekarang kita connect dulu ke home router kayaknya. Connect client to the network ya. Berarti open the wireless service desktop and configure client to connect to the network. Kita mulai dari sini. Dia desktop PHC wireless seperti ini. Oke. Kita connect, caranya di sini, kemudian refresh, searching SSID-nya. Oke, ada. Kalau sudah di connect, passwordnya kan tadi Cisco 123. Coba connect. Nggak mau. Coba kita cek dulu. Ini benar udah Cisco 123. Coba kok nggak mau ya. Belum dapat IP.
Ini benar udah. Wireless, basic wirelessnya home SSID enable, channel 6, channel bandwidth gak ada, security WPA2 udah nih semua save. Sekarang tinggal kita connect. Oke, connect WPA2 personal Cisco 123. Ah iya, baru bener. Gak tau tadi error, gak tahu permasalahannya apa, cuma di save dan di refresh tadi udah bisa langsung. Oke, sekarang udah connect. Nah ini kan tadi kita mau akses ini kan. Ingat tadi router LAN-nya itu adalah ini kan, berarti kita aksesnya lewat IP ini. Ntar coba kita coba desktop, web browser, kita pakai ini. Oke, HT192.168.6.1 admin Cisco 123. Nah, baru masuk. Beda dengan kalau kita pakai ini kan, kita kalau pakai GUI langsung masuk, sedangkan dia nggak bisa. Oke. Usernya tadi admin ya, karena yang diatur cuma ini passwordnya aja. Selanjutnya yang B, open the config tab tablet dan smartphone to connect to wireless. Oke. Ini. Kemudian tab config tab config. Oh, di sini berarti wireless. Nah, ini kita atur SSID-nya. Home SSID. Kan WPA2 PSK, passwordnya adalah Cisco 123. Kalau sudah sepertinya udah. Coba. Oke, nyambung. Ini juga sama. Home SSID WPA2 PSK Cisco 123. Oke. Ini kalau di hover udah kelihatan IP-nya sih. Tuh, 63. Oh, ini belum dapat nih. Ini. Oke, wireless 0 dapat ini. Wireless 0-nya belum dapat nih. Coba. Baru dapat. Di disable enable aja ini. Oke. Udah. Ini semua bisa di ping. Kita kan minta yang ini pastikan bisa ngakses ini. Bisa ngakses ke ini tuh dulu. Dia harus bisa ngakses mana tadi sih? Ping ke web server kan? Web servernya ada di sini. Kita keluar dulu. Ini berarti bisa ngeping. Coba nih dari sini ke sini ke laptop aja. Violet. Coba di fast forward. Oke. Dua arah. Ini dia dari tablet ke web server bisa, tapi dari web server ke tablet nggak bisa. Kenapa? Kalau kalian lihat di sini dia ngelewatin router. Nah, di router ini dia nggak ngizinin buat protokol ping itu lewat dari sana. Tapi dia dari keluar bisa. Jadi istilahnya kalau outbound itu nggak bisa, tapi dari inbound dia bisa. Jadi ketika dia masuk ke router nggak boleh, tapi keluar dari router boleh. Makanya responnya kalau ping ke atas
dari bawah ke atas dia bisa, tapi dari atas ke bawah nggak bisa. Karena ya itu security-nya seperti itu. Ibarat kata itu adalah NAT-nya, network address extension-nya. Oke. Dari sini bisa, coba kita liatin lagi. Ini misalkan dari atas ke bawah ke laptop, dia nggak bisa, tapi dari bawah ke atas laptop ke ini, nah itu bisa. Jadi kenapa? Karena dia ngelewatin router ini istilahnya inbound itu yang masuk ke router itu nggak boleh, protokol ICMP-nya, sedangkan outbound yang keluar dari router dari bawah sini kan, mau keluar itu boleh. Oke, selanjutnya ke ini, configure WLC di kayaknya di sini, kayak bener. Di sini ada WLC. From interface admin navigate to WLC 1. Ini nggak bisa dikonfig langsung, ya. Berarti kita konfignya dari sini. Kita akses, dia pakai browser, protokolnya HTTP ya. Oke, kita buka alamatnya. Oh, pakai IP. Tunggu. Request timeout. Apa dia minta HTTPS ya? Oh iya, berarti ini bisa di remote ke WLC ini harus pakai HTTPS ya, dari enterprise ini buat ke sini. Kita pahamin dulu topologinya. Ada radius, layer. Sepertinya bakal ada tadi sini. Config-nya nggak ada, lab 1 tuang langsung. Sepertinya bakal ada WPA2 Enterprise deh karena ada radius. Kita nggak tahu buat apa ini ya. Mungkin sih itu WPA2 Enterprise sepertinya ada. Buat protokol pengamanannya buat yang ini kayaknya. Ini dia. Berarti ntar Enterprise bakal ada di bagian sini kayaknya. Oke, kita coba dulu. Masuk dengan admin dan Cisco 123. Admin Cisco 123. Bisa dipercepat nggak ya? Oke, ya. Oke, fast forward. Configure interface for the first VLAN. Interface itu ada di bagian kontrol kalau nggak salah. Oke, kontrol, kemudian interface. Lama. Ini dia. New. Kita klik new. Digeser aja ya ntar ini. Namanya WLAN 2. Ini. VLAN identifiernya 2. Apply. Oke. Kemudian pengaturan port numbernya dia di 1. Kalau secara topologi, secara fisik kalian ada di sini. Fisikalnya, nah ini dia ada port numbernya. Dia ngakses lewat mana? Nah di port 1 berarti kayaknya yang ini diakses dia. Oke. Ini portnya 1. Kemudian IP ini udah 2 bener. Tadi kita set up kan awalnya, kemudian IP addressnya ini. Ini VLAN IP-nya ya, VLAN 2 IP-nya ini. Karena di WLC seperti itu konsepnya. Satu interface bisa konfigur buat banyak AP biasanya. Netmax. Kemudian gateway-nya RTR1002. Ini berarti gateway-nya. Oke. Dari routernya ya. Kayaknya routernya udah dikonfigurasi berarti. Kita cek aja. Oh iya udah dikonfigurasi routernya udah jadi. Jadi nggak perlu kita konfigurasi lagi. Oke.
Kemudian DHCP, dia minta apa DHCP-nya? Gateway address berarti sama dengan ini ya. Ctrl C, Ctrl V bisa nggak? Oke bisa. Udah di apply aja, di save. Ini play. Oke. 43%, tunggu dipercepat aja. Oke, udah. Sekarang kita ke interface lagi, tambahin yang baru. Karena dia minta yang WLAN 5 lagi ya. Iya, tambahin. Jadi sekarang udah ada interface name namanya WLAN 2 di VLAN 2. Oke, portnya port 1. Oke, kita new. Oke, namanya WLAN 5. WLAN. Sorry. VLAN identifiernya 5, berarti di VLAN 5. Ntar kita apply. Oke, lanjut. IP address-nya, port number-nya 1 ya. Dia di port 1. Kemudian IP address-nya ini 192.168.5.254. Netmax-nya 255.255.255.250. Kemudian ini interface ini RTR1. Ini gateway-nya karena dia connect-nya ke sini nih. Di 1. Nah, di sini yang ngaturnya. Kontrolnya. Apa namanya? Jalur aksesnya. Jadi dibedain VLAN-nya. Jadi VLAN bukan hanya di physical ya, tapi juga di wireless juga bisa. Lima satu. Oke, DHCP-nya dia minta sama nggak? Iya sama. Oke, udah di apply aja. Oke, dipercepat aja bisa nggak? Selanjutnya kita configure DHCP scope. DHCP itu ada di bagian, kita cari dulu. Oh, ini internal DHCP. Ini kayaknya. Udah belum ya? Di sini sepertinya. Sorry. Ah ya, DHCP scope. Kita masuk. Dipercepat. Responnya lambat yang ini ya. Oke, ini kita bikin baru. Namanya manajemen. Ini DHCP scope buat DHCP server ya. New, lama banget. Oke, namanya manajemen. Oke. Oke, udah kita edit. Diklik aja. Oke. Pool address starnya ini bisa copy nggak? Ctrl C, Ctrl V, nggak bisa. Tulis berarti. 168.100.235 starnya, n-nya. Jadi DHCP-nya dikasih di IP segini. Jadi starnya 235, n-nya 245, berarti cuma ada 10 nih. Networknya ini. Oke, netmax-nya perfect 24 nih. Kemudian default root-nya 101. Default root ini berarti. DNS-nya perlu nggak ya? Coba kita play dulu ya. 58 DNS-nya. Coba kita tambahin ya. DNS. Dia 58%.
Coba tambah DNS. Nggak nambah kayaknya. Yaudah nggak ada apa-apa, kita tambahin aja. Oke. Buat mastiin aja, ntar kalau memang enggak ya kita perbaiki ntar. Oke, ini udah. Bagian ini DHCP scope udah semua aman. Sekarang kita minta radius kalau nggak salah ada di bagian security. Di sini kita minta add radius servernya. IP-nya 10.6.0.254, bener gak? Di bagian tab security ya, di ada AAA. Nah ini kita new, kita tambahin yang baru ntar. Tunggu kita lihat dulu, udah bener gak? 10.6.0 oh ya 0.254 kayaknya udah ada di service radiusnya, udah ada belum? Oh ini udah ada usernya. Oke udah on juga, portnya 1812. Udah siap ready berarti ya. Oke. Sekarang kita new. Dipercepat. Oke, server index 1 addressnya 10.6.0.254. Shared key ini dia harus sama karena dia mau bertukar key, dia butuh shared key yang sama. Oke. Udah apply. Oke, ini udah siap ready. Sekarang kita tinggal bikin yang WLAN-nya. Create WLAN berarti di WLAN. Udah ya, tadi kalau yang ini bikin interface itu di bagian controller, kemudian saya ulang lagi, kemudian DHCP itu ada di bagian controller, kemudian juga ada DHCP-nya. Ini yang koneksi radius di bagian security ya. Sekarang kita bikin ini WLAN, kita tambah WLAN, create new. Ini udah bagian tab WLAN, create new, go. Fast forward. Oke, namanya wireless VLAN 2. SSID-nya SSID 2. ID-nya 2. Oke, apply. Fast forward. Oke. Statusnya di enablein ya, jangan lupa. Kita mau pakai. Kemudian interface-nya VLAN 2. Tadi kan udah kita bikin interface. Nah, ini di interface-nya VLAN 2 berarti dia pakai VLAN 2 ya. Kemudian security-nya di apply dulu. Kemudian security dia minta WPA2 PSK. Oke, kemudian di sini WPA2 police. Encrypt AES udah, tipenya PSK. Oke. Tunggu. Oh, ini tadi yang baru di apply tadi ya. WPA2 police, kemudian ini WPA2 PSK. Passwordnya adalah Cisco 123. Oke, kemudian di bagian Advanced tab enable flag connect LAN switch. Berarti di sini ya. Enable flag connect LAN switch, ini enable. Oke. Udah, kemudian juga enable flag connect local author, ini di enable. Kalau udah di apply. Oke. Sampai sini 72%. Sekarang kita bikin baru lagi buat yang bawahnya. Oke, new. Ini pakai WPA2 Enterprise berarti dia harus connect ke bagian server radius ya. Oke, ini WLAN namanya wireless. Lihat di sini dia harus connect ke server radius. Kita cek tar. Wireless VLAN 5.
SSID-nya SSID 5, ID-nya 5, apply. Oke, jangan lupa di enable. Interface-nya WLAN 5. Oke. Kemudian security-nya WPA2, tapi ini enterprise. Enterprise tuh ini kayaknya. Nih 8021 nih yang enterprise sepertinya. Nah. Kemudian AAA-nya ini kita harus atur servernya, server eksternal yang sebagai usernya, user manajemennya. Kalau kalian lihat di bagian sini, nih, ntar dulu. Ini kan ada user manajemennya ada di bagian service radius AAA kalau nggak salah. Nah ini adalah username passwordnya kan ada di sini. Ini apa nih? Ntar dulu saya lihat. Ini kliennya udah dibikin juga kliennya. Kliennya ini. Jadi dia masukin klien. Jadi yang bisa bertukar ini kan udah dimasukin tadi di bagian tab security-nya. Di tab security ini kan ada yang masukin server. Nah di radio servernya juga ada masukin. Jadi dia bisa saling bertukar informasi gitu. Jadi user manajemennya ada di radio server. Pemakainya adalah WLC ini. Oke? Di sini kita atur dia AA servernya kita tambahin. Nah ini dia ada, udah masuk. Oke. Kemudian di bagian make flag connect setting was done in step part A. Kemudian di bagian ini juga advanced flag connect setting. Sepertinya ini di enable juga deh. Dua-duanya. Coba kita apply, dua-duanya di enable sepertinya. Karena dia ngikutin yang 4A. Ini kan. Oke, di apply. Oke. Kemudian pastikan host 1 Sol Connect VLAN 2 dan host 2 Sol Connect Wireless VLAN 5. Oke. Kita cobain. Wireless host 1 harus connect ke VLAN 5 pakai ini ya. Connect VLAN 2 ya. Berarti ini ya SSID 2 connect. Passwordnya apa tadi ya? Lupa saya. Cisco 123. Oke, connect. Udah, kemudian ini masuk ke ini. Kalau ini sepertinya kita nggak bisa dari desktop deh. Bisa nggak ya? Kalau nggak salah connectnya harus dari config. Ku profile tab to create new profile. New profile, coba kita bikin namanya SSID 5 aja. Bener gak? Bisa nggak dari sini? Oke. Apa nih? Ntar cara connectnya. Nggak bisa dari sini. Berarti coba kita caranya lewat ini aja. Pakai config wireless 0. Kita pakai SSID 5 karena dia WPA2 enterprise kan. Nah, usernya adalah user WLAN 5. Ini kayaknya sama dengan ini nih. Kita kalau lihat di dalamnya, di bagian dalam sini. Oh, ini dia AAA, ini dia user WLAN 5. Nah, ini. Kalau mau nambahin baru silakan di situ. User W5 pas. Ini sama.
Udah coba. Nggak mau ya. Coba. Hmm. Baru dapat nih. Oke, dapat di sini tapi tadi masih error ya. Coba kita close lagi. Oke, dapat sekarang. Oke, udah 100% nih. Sekarang kita tinggal uji coba dia ngakses ke ini alamat servernya. Tapi ini nggak ada link alamat servernya ya. DNS servernya berapa gitu nggak ada di sini. Jadi kita nggak tahu. Karena ini juga bisa dibuka. Kita tembak IP aja ya. Dia ntar bisa ngakses ke sini semua. Ini tembak IP-nya. Kita copy aja. Tembak IP ini. Oke, kita coba ke sini. Go. Nah, masuk kan? Ini bisa nggak juga? Sorry. If config-nya ada DNS-nya nggak di setup di sini. DNS-nya nggak ada, nggak bisa bisa sih tapi sepertinya. Karena kita nggak pakai domain ya. Karena kita nggak tahu domainnya berapa nih di DNS servernya. Termasuk semuanya juga di sebagian sini udah. Ini juga udah bisa sepertinya. Oke. Oke, semua udah bisa ya. Dan ini udah 100% kalau kita lihat cek resultnya. Ini udah 100% semua. Udah benar semua dan semua udah bisa akses ke atasnya. Oke, saya rasa cukup sekian buat pembahasan LKS nasional yang bagian ini. Modul B troubleshooting packet tracer. Cukup mudah saya rasa buat bagian wireless ini. Nggak sampai 1 jam kalau kita mau ngerjainnya. Oke. Kita tutup. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Oke, sampai jumpa lagi.